ke-25. Siap dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Gerak, gerak. Awas, dan siap. Siap. Laporan selesai. Siap, baik, depan. Penghormatan Acara bendera dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional ke-78 Selasa 25 November tahun 2025. Siap dilaksanakan. Siap dilaksanakan.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Teruntuk para pahlawan yang telah gugur dengan kita, terutama para pejuang dan pahlawan pendidikan. Kita sejenak mengheningkan cipta. Mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Bersama. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Yang saya hormati, tentu yang mulia, yang dimuliakan para rekan guru, dewan guru sekalian, termasuk anak-anakku, siswa-siswi SMP 1 Buger, yang tentunya sangat kami banggakan hari ulang tahunnya yang ke-80. Sudah cukup dikatakan sudah mantap, dan ini merupakan hal yang sangat spesifik, spesial. Anak-anakku tentunya yang kami cintai, terima kasih kalian telah mengikuti jalannya upacara pada pagi ini dengan bagus, excellent. Tepuk tangan semuanya. Sudah cukup, terima kasih. Pertama tentu adalah rasa syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kita semua yang pagi ini, yang cerah ini, telah melaksanakan kebersamaan untuk memperingati momen yang terpenting bagi dunia pendidikan, tentunya di Indonesia. Dan juga tidak kita lupakan sholawat serta salam kita aturkan pada baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga anak-anak, saya sebetulnya ingin banyak bicara, tapi tidak mungkinlah rasanya. Saya ulang, momen terpenting saat ini adalah di dunia pendidikan adalah tentang guru. Dalam bahasa yang sering kita dengar, guru digugu dan ditiru. Itu orang Jawa bilang begitu. Jika mungkin orang asing ngomong
dikatakan guru the teacher. Apa itu? The teacher. A change of gains. Agen pembaruan. Ada lagi orang kebanyakan bilang guru bagaikan pelita dalam kegelapan. Guru adalah tugu, ruang media. Tugu adalah pembatas, tetenger di antara ruang yang bagaimana bisa membedakan antara yang baik, bisa menunjukkan antara yang benar dengan yang tidak benar. Tentu banyaklah adenium yang diberikan, ditempelkan pada guru bermacam-macam tadi. Betapa mulianya guru itu. Kemuliaan ini jelas tertanam pada tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. Saya ulangi, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. Jika diruntut semuanya itu, maka bisa disimpulkan dua. Satu adalah istilah itu kayaknya nggak sempurna kalau kita bicara tentang guru tanpa ada komponen pendamping yang juga urgent. Bukan hanya guru, tapi murid. Bagaimana bisa disebut guru kalau tidak punya murid? Atau sebaliknya, murid nggak akan berarti apa-apa tanpa didampingi seorang guru. Bisa dikatakan kalau murid adalah fisiknya, maka guru adalah ruhnya. Antara ruh dan fisik harus berkolaborasi, akhirnya bisa mewujudkan tujuan dari pendidikan itu. Apa? Anak didik, murid, siswa. Dikatakan murid bisa mulia nek diwirit dari wong Jawa itu. Kamu itu bisa akan mencapai kemuliaan jika kamu tetap mengingat apa yang disampaikan oleh guru. Wirid itu adalah ingat. Jadi apa yang menjadi nasihat, bimbingan guru tetap diingat. Itu namanya murid. Ada yang bilang selain murid, siswa, wasis. Wasis itu pandai, cerdas. Nek kalian itu bertakwa. Apa arti takwa? Manut, nurut, tunduk, patuh, ta'aruf dan sebagainya. Nah inilah kamu akan mencapai pada titik yang kamu inginkan. Anak-anak, ini terakhir untuk kamu, untuk anak-anak. Saya katakan jadi siswa, guru sebagai dari pendidikan ini, maka kamu akan sangat berarti jika didampingi oleh seorang guru dan kamu akan bisa sukses mencapainya. Karena apa? Anak-anak, tugas guru adalah tadi itu, mendidik dan mengajar. Mendidik artinya bagaimana menemukan kalian memiliki potensi. Potensi adalah kemampuan yang masih belum dikembangkan, itu potensi. Saya yakin kamu punya potensi, semuanya, tidak ada yang bodoh. Hanya kita ingat-ingat, start awal adalah gali potensi, temukan jati diri. 3, raih prestasi.
akhirnya kamu akan mendapatkan prestis, kebanggaan. Kebanggaan ini tentunya bukan hanya untuk kamu saja, keluarga kamu, teman kamu, masyarakat kamu, bangsa kamu, negara kamu. Itu akan merasa bangga jika memiliki kalian-kalian yang telah berhasil mencapai suatu tingkat prestasi tertentu. Anak-anakku, pahamkah kamu untuk mencapai itu? Paham untuk mencapai suatu prestasi prestis, paham? Satu terakhir dari saya, jika kamu menginginkan prestasi kamu raih dan prestis kamu dapatkan, kamu harus bisa menghargai dan menghormati guru. Di mana letaknya rahasianya? Bukan hanya kepandaian intelektual saja, bukan hanya kepandaian sosial saja, emosional saja, bahkan spiritual pun dibutuhkan. Anak-anak sering sekarang ada bully, pembulian terjadi. Terutama saya perhatikan ditnya ini di kelas 7. Hati-hati di kelas 7. Coba, terjadi pembulingan itu adalah gagal di kecerdasan apa? Ada yang jawab, saya kasih hadiah. Saya ulangi, pembulian terjadi itu adalah kegagalan kecerdasan di satu, apa di intelektual kegagalannya, apa di kecerdasan sosial, atau di kecerdasan emosional, atau di kecerdasan kinestik, atau kecerdasan spiritual. Saya tanya pada kamu, tak kasih hadiah, siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Tak kasih hadiah. Kelas 3, saya bisa jawab. Terjadi pembulingan itu kegagalan dalam kecerdasan apa? Emosional, anak-anak. Jadi kamu terjadi di sana adalah pembulingan, kekerasan. Itu terjadi. Saya sebagai siswa, hargailah, hormatilah gurumu jika kamu ingin berhasil. Karena apa? Keikhlasan hati Bapak Ibu gurumu akan membuatkan kamu keberkahan. Kamu pandai, belum tentu kamu berhasil, karena keberkahannya tidak ada. Betul enggak ya? Kamu pinter di bidang tertentu, jika tidak ada keberkahan, apa sih barokah itu? Keberkahan itu ada nilai tambah yang terus bertambah, plus. Kalau orang makan itu bukan sekedar kenyang, tapi bermanfaat untuk selanjutnya. Dan saya pada kelas 7, 8, 9, hargailah guru, hormatilah gurumu jika ilmumu ingin berkah dan bermanfaat. Anfa'uhum, katanya Pak Ria, masih ingat kalian? Anfa'uhum yang penting, manfaat dunia sampai akhirat. Oke anak-anak, sudah saya cukupi sekian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi suatu hikmah yang memberikan kecerahan bagi kamu, semangat bagi kalian untuk meraih suatu cita. Dan saya sampaikan pada ibu guru, bapak guru, selamat, congratulations. Semoga semakin berkarya dan semoga berpahala, kita dicatat di sisi Allah yang paling tinggi. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sia-sia,
Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari yang penuh makna ini kami berkumpul untuk memanjatkan doa bagi para guru. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, anugerahkanlah kesehatan, kesabaran, dan kekuatan kepada para guru yang telah dijadikan. Muliakanlah hidup mereka dan lindungi mereka dari segala kesulitan. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah murid-murid kami yang mampu menjaga amanah ilmu, mengamalkannya dalam kehidupan, dan menjadi kebanggaan bagi para guru. Ampunilah dosa dan kesalahan guru-guru, baik yang masih bersama maupun yang telah Engkau panggil. Ya Allah, tempatkanlah mereka dalam kasih sayang dan rahmat-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hari guru ini sebagai pengingat bagi kami untuk selalu menghormati, menyayangi, dan mendoakan mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah dilaksanakan. Upacara selesai, silakan. Laporan selesai. Bubarkan. Stop, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Meninggalkan lapangan upacara. Kembali ke tempat.